Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita berkumpul pada malam hari ini. Eh, Bapak Ibu yang berkumpul di malam hari ini, saya yakin banyak yang sekarang sedang melayani anak-anak, baik di sekolah atau di gereja atau dalam lembaga pelayanan anak-anak dan pemuda. Saya ingin apa yang saya bagikan malam hari ini boleh meneguhkan dan boleh mendorong, menyemangati apa yang sedang Bapak Ibu sedang kerjakan. Hal yang sangat penting, bukan saja penting tetapi genting. Saya akan mulai dengan amanat agung. Ini ya, kita sudah tahu semua Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan eh, dalam amanat agung inilah amanat bagi kita semua termasuk kita yang ada dalam dunia pendidikan. Tuhan Yesus bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, karena segala kuasa itulah, segala otoritas itu, Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, amanat agung ini sebetulnya adalah sebuah kalimat panjang yang terdiri dari induk kalimat dan beberapa anak kalimat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Induk kalimatnya apa? Kalau kita mempelajari dari bahasa aslinya, kita melihat di sini ada beberapa yang dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kata kerja. Ini sebetulnya bukan kata kerja tapi partisip. Ada 4 kata kerja dalam bahasa Indonesia, tetapi sebetulnya dalam bahasa Yunani hanya ada satu kata kerja, yang lainnya partisip. Nah, yang kata kerja itu adalah yang belakangnya paling beda nih ya. Yang partisip, 3 partisip itu belakangnya tes, tes dan tes. Di sini ada yang belakangnya sate, mateteus sate. Nah, itulah satu-satunya kata kerja imperatif. Artinya kalimat induknya adalah kalimat yang mengandung kata kerja imperatif ini. Kalimat induk dalam amanat agung adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan bagaimana cara kita melakukannya? Maka kita lihat partisipnya. Untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, kita perlu baptislah. Kita perlu menginjili. Kemudian baptisan adalah pengakuan percaya di depan Tuhan dan jemaat bahwa dia sudah menerima Kristus. Kita perlu menginjili. Tetapi penginjilan tidak berhenti di sana, masih ada koma. Dan ajarlah di das kontes. Jadi setelah orang ditolong menerima Kristus, orang itu perlu diajar, perlu dibimbing untuk menjadi murid Kristus yang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Kristus. Dan ketika orang itu sudah dimuridkan, sudah menjadi murid Kristus, kita melihat amanat agung ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Orang-orang yang sudah Tuhan Yesus muridkan, Tuhan Yesus bilang pada mereka, jadikanlah semua bangsa murid. Artinya orang tidak hanya sekedar diajar untuk dia bertumbuh menjadi murid, tapi murid ini diajar untuk menghasilkan orang lain murid lagi sampai kepada segala suku bangsa. Kita mempelajari amanat agung ini kalau mau kita diagramkan akan menjadi begini. Amanatnya jadikanlah semua bangsa muridku. Prosesnya, partisipnya adalah penginjilan, pembinaan, dan pemberlengkapan pengutusan. Nah, kita menggunakan frame amanat agung ini untuk melihat penting dan gentingnya tugas kita sebagai pendidik anak dan pendidik kaum muda. Kenapa pendidik anak dan pendidik kaum muda itu penting dan genting? Karena pendidik anak dan kaum muda itu memegang peranan yang tidak bisa digantikan oleh bidang-bidang yang lain. Anak dan kaum muda, bagian kita dalam mengerjakan amanat agung adalah membawa mereka bertransformasi. Dari yang belum percaya menjadi percaya, petobat baru. Itulah baptislah, penginjilan. Tidak berhenti di sana, mereka diajarlah, itulah pembinaan dari petobat baru menjadi murid yang bertumbuh dan melayani. Tidak hanya bertumbuh bagi diri sendiri saja, tetapi ada pergilah pengutusan, supaya mereka menjadi murid yang berlipat ganda dan bermisi. Tugas kita dalam sekolah pendidikan, baik di sekolah, di gereja, maupun di lembaga pelayanan ketika kita melayani anak-anak dan kaum muda adalah membawa anak-anak dan kaum muda mengalami transformasi ini. Kalau kita ketemu di antara mereka yang belum percaya, tugas kita adalah menolong mereka untuk menjadi percaya. Jika mereka baru masih petobat baru, baru percaya, bagian kita adalah menolong mereka untuk mereka menjadi murid yang bertumbuh dan melayani. Kalau mereka sudah di sini, kita menolong mereka untuk bisa menjadi murid yang bermisi. Transformasi inilah yang menjadi bagian kita dalam amanat agung. Pelayanan anak dan kaum muda penting dan genting. Nanti kita akan melihat di mana penting dan gentingnya. Bagi penginjilan, penting dan genting bagi pembinaan, penting dan genting bagi pengutusan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama,
pelayanan anak dan kaum muda penting dan genting bagi penginjilan. Ada satu riset yang sangat terkenal dan riset ini dilakukan oleh Dan Brewster dari Compassion International di beberapa negara, bukan hanya di satu negara, karena Compassion beroperasi di banyak negara. Dan hasilnya saling mengkonfirmasi dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 60-85% orang dewasa yang menerima Kristus mengambil keputusan pada usia 4-14 tahun. Jadi survei dilakukan di antara orang dewasa, ditanyakan orang-orang dewasa ini, kapan kamu terima Yesus? Dan 60-85% usia 4-14 tahun. Survei ini diulang di beberapa tempat dengan hasil pergeseran itu ya, antara 60-85%, termasuk juga di Amerika oleh Barna. Nah, ini membuat sebuah kegerakan internasional yang namanya 414 Windows, satu jendela kesempatan antara 4 dan 14 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berarti usia TK sampai usia SMP kelas 3. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang melayani usia anak-anak sampai SMP kelas 3, Bapak Ibu ada di dalam masa yang sangat ranum bagi orang berjumpa dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 60-85%. Bayangkan kalau tidak ada orang yang melayani kelompok usia ini, betapa besarnya hilang kesempatan. Pertanyaannya adalah kenapa usia-usia ini eh, sangat matang untuk orang berjumpa dengan Kristus dan menerima Kristus. Kita nanti akan bicarakan beberapa halnya. Inilah hasil statistik ini yang dilakukan oleh BL dari dibandingkan dengan beberapa hasil surveinya. Inilah yang dimunculkan usia 4-14 tahun. Inilah di mana orang paling banyak menerima Kristus, 60-85%. Nah, ada penelitian lain yang bukan penelitian internasional di beberapa tempat. Ini sampai usia 21 tahun, sekitar 78% orang dewasa itu menerima Kristus. Artinya ini berarti sampai SMA kelas 3 juga, meskipun tidak sepesat, tidak sebesar sampai SMP kelas 3. Jadi sesudah itu orang tetap terima Kristus dalam anugerah Tuhan, tetapi tidak sebesar prosentasenya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu melayani anak-anak dan kaum muda dari TK sampai SMA usianya, baik di gereja, di sekolah, maupun di lembaga pelayanan, Bapak Ibu sedang mengerjakan sesuatu yang penting dan genting, tidak bisa digantikan oleh kelompok usia yang lain. Kalau kita miss di sini, maka betapa besar missnya di dalam hal penginjilan. Nah, itu adalah kalau kita bicara usia anak dan kaum muda, kita di sini lihat ada perkembangan-perkembangan. Saya tidak mungkin waktunya tidak akan cukup untuk menceritakan, tetapi ada hal-hal tertentu yang terjadi dalam kondisi mereka. Sebagian tadi sudah diceritakan oleh Bu Karmia, yang membuat mereka menjadi dikatakan seperti masa besi panas. Ketika besinya masih panas itu mudah dibengkokkan begitu ya. Semakin besar besinya makin dingin, semakin sulit. Dan inilah kesempatan yang besar. Steve Sadrah, seorang pelayan kaum muda, pelayanan mahasiswa, dia melihat bahwa ini dia mengamati adanya suatu generasi baru siswa dan mahasiswa. Tadi Bu Karmia bilang generasi Z dan sebagainya, yang dari berbagai belahan dunia yang mau memberikan dirinya bagi suatu hal yang sangat berarti, satu cause jadi yang sangat berarti. Generasi Z adalah generasi yang paling siap memberikan diri untuk sebuah cause yang sangat berarti. Mereka lebih terbuka pada gagasan baru, filsafat dan keyakinan. Pertanyaannya, siapa yang akan memenuhi kehausan mereka akan makna ini? Apakah agama di dunia, sekte, sekularisme, atau Injil Yesus Kristus yang mengubahkan? Dan seringkali mereka tidak mendapatkan satu cause yang benar-benar berarti. Nah, ketika orang-orang generasi Z ini menemukan satu cause yang benar-benar berarti, mereka akan memberikan waktu, tenaga, pikiran dengan sangat limpah, tidak hemat-hemat waktunya lagi di situ. Inilah generasi yang paling siap untuk itu. Sayang seringkali tidak menemukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya langsung saja yang kedua, kalau tadi kita melihat bahwa pelayanan anak kaum muda penting dan genting bagi penginjilan, ternyata pelayanan anak dan kaum muda itu penting dan genting juga bagi pembinaan. Nah, ini satu survei yang dilakukan oleh Barna secara nasional, tetapi di Amerika surveinya. Dan survei ini menarik untuk kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah
eh, survei yang sama yang diberikan kepada orang dewasa dan kepada anak-anak umur 13 tahun ya. Jadi Bapak Ibu lihat di kolom yang paling samping ini, paling kanan ada grup orang dewasa dan anak, orang dewasa anak 13 tahun. Misalnya pertanyaan pertama, iman kepercayaan merupakan hal yang penting dalam hidup Anda. Sangat setuju dan sangat tidak setuju di sini ya. Kita lihat bahwa orang dewasa dan anak 69%, 68%, yang sangat tidak setuju 5% dan 7%. Mirip sekali. Alkitab sepenuhnya benar dan dalam semua pengajarannya. Kita lihat orang dewasa dan anak 13 tahun. Orang dewasa di sini yang sangat setuju 45% sama yang sangat tidak setuju juga dekat-dekat ini orang dewasa dan anak. Anda memiliki tanggung jawab pribadi untuk menceritakan iman Anda kepada orang lain. Orang dewasa sangat setuju bilang 34%, anak-anak 40%. Orang dewasa 27%, anak-anak 13%. Jika seorang cukup banyak melakukan kebaikan akan mendapat tempat di surga. Orang dewasa 37%, anak-anak umur 13 tahun 35%. Itu yang sangat setuju. Yang sangat tidak setuju 26 dan 24%. Kesimpulannya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada kemiripan yang luar biasa antara respon terhadap pernyataan hal-hal doktrinal penting di dalam iman Kristen ini antara dewasa dan anak-anak 13 tahun. Nah, disimpulkan ada kemiripan luar biasa dan konsisten ini antara kelompok usia dua kelompok itu. Jadi dikatakan oleh Barna, kondisi kerohanian anak-anak sampai usia 13 tahun ini sebetulnya bisa memperkirakan secara kuat kondisi kerohanian mereka ketika dewasa. Jadi ketika sampai anak-anak umur 13 tahun dalam hal-hal itu kacau, kita bisa memperkirakan nanti waktu dewasanya juga kacau. Jadi ini menarik sekali hasilnya. Penyerapan informasi dan prinsip Alkitab pada umumnya memuncak pada masa para remaja sampai 13 tahun. Kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut pertumbuhan rohani dan keterlibatan dalam kegiatan gereja terbangun pada usia muda dan hanya sedikit berubah ketika usia makin dewasa. Artinya inilah masa-masa di mana kita meletakkan dasar-dasar untuk persekutuan pribadi dengan Tuhan, memberi untuk misi, terlibat dalam pelayanan dan sebagainya. Dan kita akan menuai di belakangnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang mengatakan jika Anda mau memiliki pengaruh yang bertahan lama terhadap dunia, Anda harus menginvestasikannya di dalam hidup orang. Jika Anda mau memaksimalkan investasi itu, maka Anda perlu menginvestasikannya pada waktu mereka masih muda. Inilah kelompok usia di mana Bapak Ibu Saudara sekalian yang malam hari berkumpul melayani. Di dalam buku yang sangat terkenal di Grant Scaldon, dia mengatakan most were saved when they were young. Banyak orang diselamatkan ketika muda, but few were disciples when they were young. Sangat sedikit yang dimuridkan waktu mereka muda. Jadi diselamatkan iya, sekolah-sekolah sangat mengembirakan, banyak memberikan KKR, memberikan dan sebagainya, menantang mereka terima Yesus. Tetapi sayangnya sangat sedikit menggunakan kesempatan ini untuk memuridkan mereka. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, James Dobson mengatakan usia 16 sampai 26 tahun itu 10 tahun atau satu dekade itu adalah dekade yang kritis. Karena dalam dekade ini keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup mereka 50 tahun ke depan dibuat. Keputusan tentang pekerjaan panggilan hidup, pernikahan atau teman hidup, prinsip dan nilai-nilai hidup. Itu satu dekade ini, 16 sampai 26 tahun. Dan mereka tetap ambil keputusan mau habis SMA, mau kuliah di mana, siapa yang orang seperti apa yang menjadi pacar saya atau calon suami atau istri saya, nilai-nilai apa yang saya pegang. Mereka tetap ambil keputusan itu pada usia 16 sampai 26 tahun dengan dibina atau tanpa dibina. Mereka tetap ambil keputusan itu. Dan banyak yang tidak dibina. Dan akibatnya 50 tahun hidup mereka selanjutnya sangat dipengaruhi keputusan-keputusan yang sangat besar ini. Yang terakhir, waktu saya tinggal 1 menit, pelayanan anak dan kaum muda penting dan genting bagi pengutusan. Kalau tadi kita melihat bahwa ini pelayanan yang tidak tergantikan termasuk juga dalam pengutusan. Ini kita bicara tentang yang bagian terakhir ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan yang ditantang pada kita, apakah pelayanan yang kita lakukan di antara anak dan kaum muda hanya sekedar menghasilkan konsumen layanan kerohanian atau menghasilkan murid Kristus yang dewasa dan misioner? Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang ini akan mengisi berbagai bidang, berbagai sektor, bisnis, media, art, entertainment, social sector, government, education, church.
Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka akan pergi berbondong-bondong ke sana sesudah selesai SMA nanti ya, ini pembentukannya dari anak-anak dengan atau tanpa hati yang bermisi. Tetap mereka akan ke sana, tetapi untuk diri mereka sendiri, untuk kesejahteraan dan sebagainya, nggak ada hubungan, nggak ada kena-mengenanya dengan kerajaan Allah. Bagaimana pelayanan anak kaum muda mempersiapkan orang sampai titik di mana dia bertanya, apakah panggilan saya dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini sehingga melaluinya Tuhan paling dimuliakan? Berapa banyak di antara kita, terutama teman-teman yang sedang melayani di usia-usia SMA, berapa banyak orang-orang ketika mereka memikirkan masa depan mereka, mereka bertanya seperti, apakah panggilan saya dalam pekerjaan Tuhan di dunia sehingga melaluinya Tuhan paling dimuliakan? Dan ini sangat penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan siswa, pelayanan mahasiswa memberikan kesempatan terbaik untuk kita menggerakkan mereka mengerjakan misi Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Why the most cost-oriented generations in the world, generasi Z, neglecting the most cost-oriented organization in the world, which is the church. Seringkali mungkin the church, Christian schools, tidak memberikan mereka satu cost yang cukup bermakna, cukup berarti, hanya entertain. Ketika kita entertain, ketika membuat mereka betah, kita melayani segala mereka perlukan, kita akan punya consumers, bukan workers, bukan orang-orang yang melayani. Sasaran akhir pelayanan kaum muda dan pelayanan anak tidak berhenti pada pertobatan atau bahkan pertumbuhan, melainkan ketika pelayanan itu menghasilkan murid-murid Kristus yang pergi menjadi pekerja, memenuhi tempat dan panggilan mereka di dunia, membawa orang-orang memuliakan Tuhan. Apakah kita di sekolah Kristen, di gereja-gereja sedang memperjuangkan hal ini? Atau cuma sekedar menarik dan mempertahankan kehadiran mereka, kemudian habis itu kita kehilangan eh, banyak hal, kesempatan-kesempatan yang penting dan genting ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita sedang menghasilkan orang-orang yang seperti ini? Orang Kristen yang dewasa dan misioner? Atau sekedar konsumen setia dari layanan kerohanian yang kita berikan di sekolah dan gereja? Mari kita semua memperjuangkan dan memikirkan bidang kita masing-masing dengan serius. Ini penting, ini genting. Amin. Ya, terima kasih Pak Johan.